Moderasi beragama dalam perspektif Katolik. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba melihat, memahami, menemukan, mendalami ajaran agama Katolik berkaitan dengan moderasi beragama. Nah, untuk lebih memudahkan, maka saya akan mengajak kita melihatnya dalam kerangka 9 keywords atau 9 kata kunci. Ingat kembali, kata kunci yang pertama kemanusiaan, yang kedua kemaslahatan, yang ketiga adil, yang keempat berimbang, yang kelima taat konstitusi, yang keenam komitmen kebangsaan, yang ketujuh toleransi, yang kedelapan anti kekerasan atau non-violence, dan yang kesembilan akomodatif terhadap budaya lokal atau penghormatan terhadap budaya atau tradisi lokal. Nah, saya akan mengajak kita membahas moderasi beragama dalam kerangka itu. Nah, saya akan mulai yang pertama, maksudnya salah satu dari antara 9 itu, yaitu berimbang. Mengapa saya mulai dari situ? Ya, bagi saya tidak penting sistematikanya atau mulai dari mana dan berakhir kemana. Yang penting nanti 9 kata kunci ini nanti kita akan lihat dalam perspektif Katolik. Nah, berimbang. Ada begitu banyak teks atau dokumen ajaran gereja Katolik berkaitan dengan itu. Nah, saya hanya ingin mengangkat salah satunya, yaitu sabda Yesus kepada umatnya pada Matius bab 7 ayat 12 yang mengatakan, apapun yang kamu kehendaki orang lain melakukannya kepada kamu, lakukanlah itu kepada mereka. Apapun yang kamu kehendaki orang lain lakukan kepada kamu, lakukanlah itu kepada mereka. Saya tidak ingin menjelaskan itu. Saya hanya ingin membawa Anda, kita semua melihat contoh-contohnya. Itu dimaksud Yesus adalah kalau saya ingin orang lain memberikan salam kepada saya, maka saya sebaiknya lebih dahulu memberikan salam itu kepada mereka. Itu juga terdapat di teks yang lain, tapi saya tidak akan menyinggung dulu. Kalau saya ingin supaya orang menyapa saya sebaiknya menyapa terdahulu. Kalau saya ingin orang lain menghormati saya, menghargai saya, maka saya harus menghargai atau menghormati mereka terlebih dahulu. Kalau saya ingin orang lain tidak menyakiti saya, maka saya harus tidak akan menyakiti mereka. Kalau saya ingin orang lain melakukan hal-hal yang positif kepada saya, itu ringkasnya, maka saya harus memulai terlebih dahulu melakukan hal-hal positif pada mereka. Kalau saya tidak ingin orang lain tidak melakukan hal-hal negatif, seperti membunuh, menyakiti, mengecewakan, mengkhianati, menganiaya, maka saya pun bahkan terlebih dahulu harus melakukan itu kepada mereka. Saya harus menghormati, menyayangi, mengasihi, menjaga, melindungi mereka. Begitulah kira-kira ini. Saya kira contoh ini cukup, tidak usah terlalu. Nah, ini keseimbangan. Ini namanya berimbang. Kalau kita ingin orang lain melakukan kepada kita, kita pun harus melakukan terlebih dahulu malahan. Itu menurut Yesus lebih dahulu. Nah, hal lain terkait keseimbangan itu saya tambahkan satu, terkait dengan kewajiban dan hak. Kita selalu harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yesus mengatakan kepada kita, maksudnya kepada kami umat Katolik, Kristiani, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu seimbang, keseimbangan.
Kalau kita memang menjadi warga gereja, maka saya harus berikan kepada gereja sebagai warga negara. How about you? Bagaimana dengan Anda? Salam moderasi beragama. Sayang, apa